Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul tentang tauhid. Adapun pembahasannya, yang pertama, pengertian tauhid yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, tentang pentingnya tauhid yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Alia Balkis. Dan yang ketiga, yaitu tentang tingkatan tauhid yang akan dijelaskan oleh Ikhwati, Fife, dan Sepridon. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tauhid. Adapun pengertian tauhid secara etimologis berarti keesaan. Maksudnya keyakinan kepada Allah adalah esa atau satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yakni keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan dasar atau pondasi agama Islam. Salah satu contoh kalimat tauhid yang sering kita dengar atau kita ucapkan yaitu La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian tauhid secara bahasa berasal dari kata Arab, yaitu masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah itu esa atau satu, tidak dari segi bilangan. Maksudnya, Allah itu tidak memiliki sekutu atau serupa. Allah itu satu dari segi zatnya, dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Karena zat Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh ciptaan benda dan beserta isi-isinya. Lalu, apakah kita bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, karena bayangan benak manusia hanya bisa menjangkau hal-hal yang dijumpai, dilihat, didengar, dan juga dirasakan oleh panca indera. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, materi tentang pentingnya tauhid akan disampaikan oleh Nur Alia Balkis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya tauhid. Salah satu ilmu yang paling penting dan harus dipelajari pertama kali oleh seorang muslim adalah tauhid. Karena tauhid merupakan inti dari syahadat la ilaha illallah, sedangkan syahadat merupakan fondasi dari bangunan agama Islam. 1. Tauhid adalah sebab diciptakannya saya, Anda, dan semua makhluk. Ini adalah tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia, mengutus para rasul untuk mengajak kepadanya. Oleh karenanya, ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali jika diiringi dengan tauhid. 2. Allah menciptakan manusia dengan membawa fitrah tauhid. Seandainya semua syariat Islam dikumpulkan yang zahir maupun yang batin, maka fitrah manusia tidak akan bertentangan dengannya, bahkan sangat cocok dan sesuai. Karena Allah sudah meletakkan fitrah manusia yang menyukai kebenaran dan condong kepadanya. Dan barang siapa yang keluar dari fitrah ini, maka dia akan menghancurkan fitrahnya sendiri sehingga jauh dari kebenaran. 3. Tauhid merupakan sebab Allah mengambil perjanjian Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sebab dikeluarkannya keturunan Nabi Adam dari punggung agar mereka bersaksi atas diri mereka bahwasanya Allah adalah Rabb mereka dan bahwasanya tidak ada Tuhan selainnya. 4. Tauhid merupakan sebab diutusnya para rasul. Itu artinya ketika Allah sudah mengutus untuk setiap umat rasul,
atau bahkan para rasul, maka hujjah sudah tegak atas mereka dan tidak ada lagi alasan untuk mengelak, membual, dan menolak untuk tidak mentauhidkan Allah. 5. Tauhid adalah sebab Allah turunkan kitab-kitab suci. Dalam surah Hud ayat 1 dan 2 dijelaskan dengan tegas bahwa salah satu tujuan Allah menurunkan kitab adalah agar manusia dan jin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 6. Tauhid adalah dakwah yang paling utama kepada manusia. Tauhid merupakan hal yang paling pertama diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika awal berdakwah, bukan hanya secara khusus kepada Mu'adz, akan tetapi kepada seluruh orang yang berdakwah di jalan Allah. 7. Tauhid adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Tidak akan berkumpul dari diri seseorang keimanan dan kekafiran, entah dia memilih untuk menjadi mukmin ataupun kafir. Akan tetapi harus digarisbawahi sebuah aturan dan hukum dari Allah bahwa balasan seseorang yang beriman adalah surga dan balasan bagi seseorang yang enggan beriman adalah neraka. Dan seseorang tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna sebelum beriman kepada Allah dan mengamalkan semua konsekuensi atas keimanannya dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik syirik, bid'ah, khurafat, dosa-dosa besar dan maksiat. Saya Ikhwati Vive. Di sini saya akan menjelaskan bagian tingkatan tauhid. Yang pertama yaitu tauhid zat Allah. Apa itu tauhid zat Allah? Yang dimaksud dengan tauhid zat Allah adalah bahwa Allah esa dalam zatnya. Kesan yang pertama tentang Allah pada kita adalah bahwa kesan dia berdiri. Dia adalah wujud yang tidak bergantung pada apa dan siapapun dalam bentuknya. Dalam bahasa Arab dia adalah wani. Segala sesuatu bergantung padanya dan membutuhkan pertolongannya. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 15 yang artinya, hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun, lagi maha terpuji. Menurut kaum filosof, menggambarkan Allah sebagai eksis sendiri atau sebagai wujud yang eksistensinya wajib. Dan pesan yang kedua tentang Allah pada setiap orang adalah bahwa Allah adalah pencipta. Dia pencipta dari sumber final, dari segala yang ada. Segala sesuatu adalah darinya. Dia bukan dari apapun atau bukan dari siapapun. Menurut bahasa filsafat, dia adalah sebab pertama. Dengan kata lain, alam semesta memiliki satu pusat, satu kutub dan satu orbit. Hubungan antara Allah dan alam semesta adalah hubungan sebagai pencipta dan makhluk, yaitu hubungan sebab dan akibat. Bukan jenis hubungan antara sinar dan lampu atau antara kesadaran manusia dan manusia. Namun demikian, ketidakterpisahan Allah dari alam semesta tidaklah berarti bahwa dia bagi alam semesta adalah seperti sinar lampu atau seperti kesadaran bagi tubuh. Kalau hanya demikian, maka Allah merupakan efek dari alam semesta, bukan sebab dari alam semesta, karena sinar adalah efek dari lampu. Begitu pula ketidakterpisahan Allah dari alam semesta tidaklah berarti bahwa Allah, alam semesta dan manusia memiliki orientasi yang sama dan semua eksis dengan kehendak dan semangat yang sama. Semua ini adalah sifat makhluk yang adanya karena sesuatu yang lain. Dan yang kedua yaitu ada tauhid dalam sifat-sifat Allah. Tauhid sifat-sifat Allah artinya mengakui bahwa zat dan sifat Allah identik dan bahwa berbagai sifatnya tidak terpisah satu sama lain. Tauhid zat artinya adalah menafikan adanya apapun yang seperti Allah, dan sifat-sifatnya artinya adalah menafikan adanya pluralitas di dalam zatnya.
Allah memiliki segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan, keperkasaan, dan keindahan. Namun dalam sifat-sifatnya tak ada segi yang benar-benar terpisah darinya. Seperti tauhid zat Allah, tauhid sifat-sifat Allah pun merupakan doktrin Islam dan salah satu gagasan manusiawi yang paling bernilai yang semata-mata mengkristalkan dalam mazhab Syiah. Redaksi kalimat-kalimat menunjukkan bahwa sifat-sifat yang memiliki tak terbatas seperti halnya keterbatasan dirinya sendiri, bahwa sifat-sifat yang dimiliki Allah ini identik dengan zat-zatnya, dan sifat-sifat yang dimilikinya adalah sifat-sifat yang terbatas dan terpisah dari zatnya, terpisah satu sama lain. Dengan demikian, tauhid dalam sifat-sifat Allah artinya adalah mengakui bahwa zat Allah dan sifat-sifatnya adalah satu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sepridon, NIM 120201143336. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh saudari Ikhwati Vive, yaitu tentang tingkatan tauhid. Adapun yang ketiga yaitu tauhid dalam perbuatan Allah. Arti tauhid dalam perbuatan Allah yaitu mengakui bahwa alam semesta dengan segenap isinya, jalannya, sebab dan akibatnya merupakan perbuatan Allah saja dan terwujud karena kehendak Allah. Di alam semesta ini tak ada satupun yang ada sendiri. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Manusia merupakan salah satu di antara makhluk yang ada, dan karena itu merupakan ciptaan Allah seperti makhluk-makhluk lainnya. Manusia dapat melakukan pekerjaannya sendiri, namun Allah sama sekali tidak menegaskan kuasa-kuasanya kepada manusia. Karena itu manusia tidak dapat bertindak dan berpikir semaunya sendiri. Dengan kuasa Allah, aku berdiri dan duduk. Dan yang keempat yaitu tauhid dalam ibadah. Tiga tingkatan tauhid yang dipaparkan di atas sifatnya teoritis dan merupakan masalah iman. Ketiganya harus diketahui dan diterima. Namun tauhid dalam ibadah merupakan masalah praktis, merupakan bentuk menjadi. Tingkatan-tingkatan tauhid di atas melibatkan pemikiran yang benar. Tingkatan keempat ini merupakan tahap yang sempurna. Tahap menjadi benar. Tahap teoritis tauhid artinya adalah memiliki pandangan yang sempurna. Tahap praktisnya artinya adalah berupaya mencapai kesempurnaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.